Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatang Ismail, guru di SMK IT Bani Ismail, Kabupaten Pandeglang. Saat ini saya sebagai salah satu peserta dari program PPG Guru Tertentu tahap 3 mata pelajaran Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Mari saksikan video pembelajaran saya. Siap, sebelum belajar doa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, sehat, cerdas, luar biasa. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, untuk menumbuhkan nasionalisme dan cinta tanah air, maka kita menyanyikan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Indonesia Pusaka. Bersedia semuanya? Bersedia. Bapak akan persiapkan terlebih dahulu laptop dan tampilan videonya. Mohon berdiri. Mohon untuk duduk kembali. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pusaka itu sebagai kita untuk menanamkan rasa nasionalis dan cinta tanah air. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Siapa? Ahmad Ali kenapa? Ahmad Fikri? Suratnya ada? Suratnya. Ini surat Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita cepat sehat kembali. Nah, untuk anak-anak kita buka pelajarannya Pendidikan Pancasila. Ini Bapak bagikan buku berikut dengan artikelnya masing-masing. Ini artikelnya. Oke, Bapak mohon untuk duduk sesuai dengan kelompok minggu yang lalu setelah kita bagi. Silakan, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sesuai dengan yang kita bagi di minggu yang lalu. Sambil Bapak menyiapkan materi yang akan Bapak sampaikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata, tetapi juga merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Mengapa kita belajar Pancasila itu penting? Yang pertama, sebagai identitas nasional,
Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan kita dengan bangsa lain. Yang kedua, sebagai pemersatu bangsa, Pancasila mampu menyatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang keempat, sebagai pedoman hidup, Pancasila memberikan arah dan tujuan hidup bagi setiap individu dan masyarakat Indonesia. Ini nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya tertulis dalam teks, namun Pancasila juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini contoh-contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, penerapan sila pertama yaitu menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati perbedaan agama dan menjaga kerukunan umat beragama. Yang kedua, penerapan sila kedua yaitu saling menghargai kemanusiaan, saling tolong-menolong dan tidak melakukan diskriminasi. Sila yang ketiga, penerapannya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sila keempat merupakan penerapannya mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain dan menerima keputusan bersama. Adapun penerapan sila kelima yaitu mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat orang lain dan menerima keputusan bersama. Nah, ini merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks keberagaman dan persatuan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Keberagaman ini harus kita syukuri dan kita jaga. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan, bekerja sama, dan membangun persatuan. Kita dapat hidup rukun dan damai dalam arti sebuah keberagaman. Nah, ini contoh-contoh kasus dari pelanggaran nilai Pancasila. Yang pertama ada kasus korupsi, yaitu merupakan tindakan yang melanggar sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan, melanggar sila kedua Pancasila. Yang ketiga, toleransi, yaitu sikap tidak toleran terhadap perbedaan agama dan keyakinan, serta melanggar sila pertama dari Pancasila. Nah, ini ada beberapa jawaban pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Apakah ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Silakan, dari kelompok satu mungkin. Berdiri, sebutkan namanya dan silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok satu izin menjawab. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila yang menjadi landasan atau fondasi bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan,
Ya. Kasus intoleransi di tempat ibadah, kasus diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Oke, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Itu artinya ternyata anak-anak Bapak sebelum pertemuan hari ini semuanya mungkin sudah belajar di rumah masing-masing ya. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa menjawab. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kita lebih semangat lagi dan menyenangkan. Oleh karena itu, sesuai dengan yang kita sepakati di minggu yang lalu, kita memasuki sesi kedua yaitu diskusi. Nah, di sini Bapak akan memberikan kasus kepada masing-masing kelompok untuk didiskusikan. Ya, untuk kelompok 1, Bapak kasih bahan diskusi tentang intoleransi. Untuk kelompok 2 tentang diskriminasi, dan untuk kelompok 3 tentang korupsi. Silakan Bapak berikan waktu untuk kalian berdiskusi, bisa menggunakan buku bacaan yang Bapak kasih ataupun artikel, ataupun mungkin bisa ditambahkan kalian menggunakan alat komunikasi kalian berupa handphone untuk mencari bahan lain di dunia internet. Silakan. Sebelum diskusi, Bapak akan membagikan lembar kerja siswa yang nanti dikumpulkan setelah kegiatan pelajaran ini selesai, atau ketika Bapak minta ya, ini Bapak bagikan ke semuanya. Ada berapa? 6 orang. 2, 3, 4, 5, 6. Cukup? Coba dihitung masing-masing sebagian 1. Ini untuk kelompok 2 ada berapa orang? 3. Selang berapa? 1. Oke, bagi kelompok 3 ada berapa? 2. Nah, sudah? Untuk lembar kerja peserta didiknya, silakan diisi nama dulu, khawatir nanti tertukar. Bagi yang sudah, silahkan kalian diskusikan tentang kasus yang sudah Bapak berikan. Bapak berharap semuanya bisa berkontribusi. Silakan, mungkin ada yang mencari referensi dari internet, ada yang membaca, mencari referensi dari buku dan dari artikel yang Bapak berikan. Waktu berjalan, nanti setelah kalian selesai, diskusinya selesai, silakan nanti hasil diskusinya bisa sambil dibuat di file presentasi yang nanti akan dipresentasikan hasilnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jelas tadi yang Bapak jelaskan, jelas ya? Lebih semangat lagi diskusinya supaya hasilnya bisa maksimal. Silakan gabungkan referensi di buku bahan ajar, artikel maupun ditambah melalui handphonenya di internet agar hasilnya nanti bisa maksimal. Dan sekali lagi Bapak sampaikan, untuk perlahan silakan satu orang mungkin perwakilannya untuk menggunakan handphonenya untuk membuat file presentasi di aplikasi yang tersedia di handphone masing-masing, supaya nanti hasil diskusinya sedikit demi sedikit dibuat di file presentasi.
satu kalau memang sudah dibuat kayak presentasinya. Nanti setelah selesai presentasi semuanya, file presentasinya dibuat, nanti Bapak akan kasih waktu untuk masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya berupa presentasi. Oke semuanya, diskusinya kita anggap selesai. Silakan bagi kelompok yang hasil diskusinya sudah dibuat, silakan bisa kirim ke WA Bapak ya, untuk nanti Bapak bantu tampilkan ke layar. Silakan masing-masing kelompok untuk mengirimnya. Jadi kelompok presentasi intoleransi kelompok 1 ya? Iya. Oke, silakan kelompok mana dulu yang siap untuk mempresentasikan? Kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke, Bapak kasih waktu untuk persiapan. Oke, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Tatang Ismail selaku Guru Mapel PPKN, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Salawat sering salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita yang habibina wa syafiina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terdirinya kami di sini berjumlah 6 orang. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Mulyati. Saya sebagai moderator atau MC yang akan memandu acara hari ini. Saya Rohila sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dan hasil kerja diskusi kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kasus intoleransi. Nah, teman-teman tahu tidak sih apa pengertian dari intoleransi ini? Jadi, intoleransi ini bukan hanya sekedar perbedaan pendapat, tetapi sikap tidak menghargai dan menolak perbedaan keyakinan, pandangan, atau gaya hidup. Orang intoleransi adalah ketiadaan enggan merasa. Istilah ini tentu memiliki makna yang berbanding terbalik dengan intoleransi. Jadi, intoleransi ini juga sebuah pemahaman, pandangan terhadap nilai-nilai kecil intoleransi. Nah, intoleransi juga memiliki contoh yang sering terjadi di lingkungan sekitar seperti bullying, pelecehan, hingga kekerasan fisik. Nah, itulah pengertian dari intoleransi tersebut. Saya kembalikan kepada MC. Pengertian diskriminasi. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih diskriminasi itu apa? Ada yang tahu? Nah, diskriminasi adalah tindakan, sikap, atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau suatu golongan untuk menyudutkan golongan lain. Sederhananya, diskriminasi adalah perilaku yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, gender, etnis, atau status sosial. Bagaimana sih caranya mengatasi korupsi di daerah kita? Oke, silakan dijawab oleh kelompok 3. Bapak Rasul pasti bisa menjawab karena itu tadi sedikit sudah dijelaskan di materi-materi yang ditampilkan. Ingin menjawab, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pengawasan, dan memberikan pendidikan anti korupsi. Sekian dan terima kasih. Silakan untuk dibacakan kesimpulannya oleh perwakilan kelompoknya. Oke, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulannya adalah korupsi adalah penyelungan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, atau sebagiannya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dapat melibatkan banyak kegiatan yang meliputi penyuapan, penjualan, pengaruh, dan penggelapan, dan mungkin juga melibatkan praktik yang legal di banyak negara. Cukup sekian dan terima kasih. Saya serahkan kepada MC.
Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan untuk yang meriah buat anak-anak. Ternyata sangat luar biasa, tak terasa pelajaran kita sudah hampir di ujung ya untuk kita menyelesaikan pembelajaran pertemuan pada hari ini. Alhamdulillah, Bapak sangat senang melihat anak-anak Bapak yang aktif berdiskusi, ya aktif melakukan kerjasama sampai menampilkan dan mempresentasikan dari hasil apa yang didiskusikan. Hari ini Bapak senang sekali dengan pelajaran pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus giat lagi belajar untuk ke depan. Amin. Sebelumnya izin Bapak menyampaikan refleksi atau simpulan analisis dan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita sudah jauh dalam membahas dan menyoroti tentang 3 masalah krusial. Yang pertama, masalah kasus intoleransi. Yang kedua, masalah diskriminasi. Dan yang ketiga, masalah korupsi yang terjadi di negara tercinta kita ini, yaitu negara Indonesia. Yang mana hal tersebut seringkali dihadapi oleh masyarakat kita. Ketiga masalah itu saling berkaitan, yang mana pastinya memiliki dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika terjadinya intoleransi, itu merupakan sikap yang tidak toleran terhadap perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, adapun gaya hidup. Nah, intoleransi ini apabila terjadi, itu akan memicu banyak konflik seperti perpecahan dan kekerasan di antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Begitupun dengan masalah diskriminasi. Masalah diskriminasi ini merupakan perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, gender, atau status sosial lainnya. Nah, ini dampaknya dapat menghambat potensi seseorang dan menciptakan ketidakadilan di masyarakat Indonesia pada umumnya, terkhusus di masyarakat di sekitar kita, yang mana akan mengganggu ketertiban dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang tak kalah penting, masalah yang sangat krusial yaitu tentang korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan untuk menguntungkan pribadi dan merugikan banyak orang, terkhusus merugikan negara. Korupsi dapat menghambat semua elemen program yang ada di Indonesia, seperti menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pejabat tertentu, dan memperparah kesenjangan sosial. Yang miskin semakin miskin, sedangkan yang kaya semakin kaya. Maka dari itu Bapak harapkan setelah kalian lulus nanti, ketika kalian jadi pejabat, kalian memiliki amanah dan tanggung jawab, mudah-mudahan kita semua tidak menjadi pejabat yang intoleransi, yang diskriminasi, dan tidak melaksanakan korupsi. Oleh karena itu, setelah mempelajari materi ini tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, yang mana Pancasila sebagai dasar negara itu mengajarkan kita bagaimana untuk menjunjung tinggi tentang nilai-nilai luhur seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan persatuan, serta kerakyatan dan keadilan yang terjadi di masyarakat kita. Nilai ini merupakan nilai yang sangat relevan
untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti masalah intoleransi, masalah diskriminasi, dan masalah korupsi. Nah, selain itu juga peran individu kita dalam menghadapi masalah sosial ketika itu terjadi di lingkungan kita, yang mana kita setiap individu memiliki peranan yang sangat penting yang saling menunjang satu sama lain dalam hal mengatasi masalah sosial tersebut. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan bersikap toleran, kita bersikap adil dan menolak segala bentuk tindakan yang melanggar hukum. Nah, yang ketiga, tak kalah pentingnya yaitu pentingnya kerjasama di antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks ini. Diperlukan kerjasama baik antara pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kita, umumnya masyarakat yang ada di Indonesia ini. Dan yang terakhir, tantangan dalam menghadapi masalah sosial. Pastinya ini merupakan tantangan yang sangat berat dan besar buat kita semua. Yang mana dalam mengatasi permasalahan sosial ini bukan hal yang mudah. Pastinya dibutuhkan waktu dan upaya yang terus-menerus untuk mencapai perubahan yang signifikan. Dengan kita belajar tentang bagaimana peran pentingnya Pancasila ini, ya kan, dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukan tindakan nyata dengan mengambil sebuah tindakan nyata dalam menghadapi masalah-masalah sosial, seperti kita bersama-sama menyebarkan nilai-nilai toleransi, mengajak teman, keluarga, kerabat di lingkungan kita untuk saling menghormati dengan adanya perbedaan yang terjadi. Yang kedua, melawan diskriminasi. Berani bersuara jika melihat tindakan diskriminasi. Kita jangan diam ketika itu terjadi. Kita harus perankan apa yang bisa kita perankan agar mencegah hal itu dapat menyebar dan besar terjadinya kembali. Yang ketiga, mendorong transparansi. Kita diminta pertanggungjawaban kepada para pemimpin dan pejabat publik supaya transparansi terkait program dan anggaran sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Yang selanjutnya, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kita ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kita, umumnya masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, telah memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi. Dengan bekal pengetahuan ini, kita diharapkan dapat menjadi bagian dan mengambil tindakan solusi, bukan bagian dari masalah bangsa Indonesia. Bapak yakin dan percaya kita semua mampu untuk melaksanakan itu semua. Mari kita ikrarkan jiwa raga kita untuk berbakti terhadap bangsa, agama, keluarga demi meningkatkan sumber daya manusia, mengangkat harta martabat keluarga, khususnya umumnya menjadikan Indonesia lebih baik dan maju untuk ke depan. Sekian dan terima kasih. Sebelum Bapak tutup, apa yang tadi Bapak berikan tentang lembar kerja siswa untuk dikumpulkan terlebih dahulu. Silakan. Apa kabar semuanya hari ini? Sebelum doa mulai. Silakan untuk yang laki-laki dulu. Silakan, silakan. Demikian persembahan kegiatan video pembelajaran saya,
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua stakeholder, semua pihak yang telah support dan membantu saya dalam kegiatan kali ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK ITB Bani Ismail. Thank you.